Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sebelumnya perwakilan dari PT GeoApps Indonesia, lalu ada pemateri kita yang hebat nih, sudah menemani di sesi 1 dan sesi 2 di pelatihan sharing and caring ini, dan yang saya banggakan juga ada rekan-rekan peserta SNC di sesi ke-1, kedua, dan ketiga yang sekarang di sore hari ini. Selamat datang kembali, baik yang sudah pernah bergabung ataupun baru bergabung nih di sesi ketiga kali ini. Pada pelatihan kali ini kita akan membahas tema yang sama ya, yang cukup hangat di dunia beberapa kebelakang ini karena bertepatan dengan Hari Hutan Sedunia, yaitu Smart Forestry with Geospatial and AI, Open Data, Machine Learning, and Remote Sensing for Forest Monitoring. Nah, bagi yang belum tahu atau mungkin sudah tahu juga ya, SNC ini merupakan salah satu program pelatihan online reguler dari geosphere.id yang kami selenggarakan untuk mendukung pengembangan kemampuan geoscience berbasis data dan teknologi yang terbuka atau open source. Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan ini juga merupakan bagian nih dari sharing and caring geosphere.id, di mana seluruh keuntungan yang kami dapatkan didonasikan untuk kegiatan sosial yang sudah teman-teman lihat ketika di video bumper tadi ya. Perkenalkan kembali, nama saya Farah Fadilah, yang tentunya sebagai moderator akan membantu pelatihan kali ini dari awal hingga akhir. Mungkin karena untuk mengefektifkan waktu juga, aku bacakan seperti biasa eh, PPT teknis dalam pelatihan kali ini untuk bisa teman-teman patuhi bersama. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita melakukan pelatihan akan ada penyampaian terkait teknis pelatihan yang selalu dibacakan di awal. Pertama, panitia tentunya tidak akan membagikan link presensi ya, namun peserta diharapkan untuk mengganti username Zoom-nya dengan format SNC_nama lengkap. Yang selanjutnya, grup WhatsApp digunakan sebagai pusat informasi bagi peserta pelatihan. Jadi teman-teman diharapkan untuk selalu menyimak setiap informasi yang sudah dibagikan oleh admin grup, karena di dalamnya memuat semua yang kita butuhkan selama pelatihan. Selanjutnya ini merupakan sertifikat of participation yang tentunya pasti akan teman-teman dapatkan gitu ya nanti di akhir. Selanjutnya fasilitas peserta yang tentunya sudah wajib teman-teman dapatkan yaitu akses live Zoom session, akses bahan paparan dan atau data pelatihan serta file recording yang tentunya semuanya sudah terupload di eh, drive peserta yang sudah dibagikan di grup. Jadi bisa dicek ya teman-teman di folder. Selanjutnya, peraturan Zoom-nya tentunya panitia akan memberikan link Slido yang biasa eh, aku bagikan nantinya di kolom chat box untuk pertanyaan chat tulis, sehingga chat box Zoom akan dimatikan gitu ya selama pematerian. Selanjutnya, setelah pemaparan materi selesai, akan ada sesi break selama 5 menit. Setelah sesi hands-on, istirahat 5 menit dan akan masuk ke sesi Q&A sekitar 15-20 menit. Lalu yang ketiga, peserta dapat bertanya secara langsung nih dengan jumlah penanya yang terbatas di akhir sesi nanti ya ketika sesi Q&A. Jadi teman-teman bisa menyampaikan terkait pertanyaan maupun kendala kepada pemateri baik secara lisan maupun tertulis. Dan ini merupakan pemateri hebat kita yang selalu menemani gitu ya, sudah langganan menjadi pemateri kita juga yaitu Mas Ilham Jamaluddin, Computer Science and Information Engineering, di mana education-nya, professional experience-nya, certification-nya, serta award-nya sudah mumpuni nih di bidang informasi geospasial. Serta teman-teman jika ingin bersilaturahim, di LinkedIn-nya ada aku cantumkan di atas ya. Baik, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan terkait teknis pelatihan pada kali ini. Mungkin sebelumnya, apakah Mas Ilham sudah siap untuk menyampaikan pematerian di sore kali ini, Mas? Untuk di Baik, sesi ketiga, kita sudah, maksimalkan sudah. ya. Apakah suaranya kedengeran? Halo Mas, apakah sudah terdengar? Sudah, sudah. Oke, siap. Kita maksimalkan sampai 17.30 ya, Mas. Dipersilakan waktu dan layarnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Feral dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi terakhir untuk sharing and caring di geosoftware.id ini. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat berpuasa juga untuk teman-teman. Jadi materi hari ini adalah materi terakhir pada sesi sharing and caring ini. Seperti biasa, nanti akan ada penjelasan materi terlebih dahulu secara singkat dari saya. Kemudian ada hands on ya. Jadi teman-teman ketika hands on, silakan apabila yang ingin ditanyakan bisa langsung ke Slido. Mungkin ketika hands on tidak bisa semuanya saya jawab, tapi ketika nanti sesi tanya jawab dan masih ada waktu, nanti saya akan berusaha jawab sebaik mungkin. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ini hari terakhir materi tematik kita tentang remote sensing untuk vegetasi. Jadi untuk materi kali ini itu adalah terkait tentang dasar-dasar machine learning untuk earth science data dan analisis pemetaan hutan. Jadi nanti kita akan belajar terkait machine learning, terutama untuk earth science data. Kemudian kita untuk analisis pemetaan hutannya adalah estimasi above ground biomass atau estimasi biomasa atas permukaan menggunakan data remote sensing. Ini table of content-nya. Kita akan mempelajari mengenai basic machine learning untuk remote sensing, deep learning untuk vision task, kemudian kita akan hands-on, yaitu terkait pemetaan above ground biomass atau biomasa atas permukaan menggunakan data remote sensing dan machine learning regression. Oke. Nah, kita bicara terlebih dahulu mengenai machine learning ya. Jadi belakangan ini kita tahu dengan adanya LLM, Large Language Model, seperti ChatGPT, AI itu sedang banyak dibicarakan. Kemudian sebenarnya hubungan antara AI, machine learning dan deep learning itu seperti apa? Jadi kalau ini yang saya gambarkan, AI itu adalah payung besar yang memungkinkan komputer atau mesin untuk mensimulasikan cara berpikir manusia, yang tujuannya untuk menyelesaikan tugas atau sesuatu yang kompleks. Nah, di dalam AI sendiri itu terdapat subsetnya. Subsetnya itu berupa machine learning. Di dalam machine learning ada subset lagi berupa deep learning. Jadi AI itu bagian besar yang di dalamnya itu terdapat subset-subset, yaitu ada machine learning dan deep learning. Nah, ketiganya ini sebenarnya berkaitan dengan data science atau data analisis. Nah, ML sendiri itu bagian dari machine learning, bagian dari AI yang menggunakan statistical tool untuk mengeksplor atau menganalisis suatu data sehingga menemukan pola tertentu yang itu nanti akan dijadikan sebagai analisis patokannya. Kemudian kenapa sih kita menggunakan machine learning untuk untuk analisis atau kajian remote sensing? Nah, seperti yang teman-teman tahu, data penginderaan jauh itu sering digunakan sebagai alat atau sebagai data untuk deteksi suatu objek, seperti misalnya klasifikasi penutup lahan, kemudian klasifikasi penggunaan lahan, dan yang berkaitan dengan estimasi, seperti estimasi biomasa, estimasi tinggi kanopi, lift area index, kerapatan vegetasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila kita melakukan istilahnya regresi sederhana, misalnya menggunakan linear regression, itu akan sulit mendefinisikan rules yang kuat sehingga mendapatkan error yang lebih rendah. Nah, di sini peran machine learning itu salah satunya adalah untuk mempelajari pattern dari suatu data sehingga dapat menghasilkan output atau prediksi dengan nilai error yang rendah apabila kita bandingkan dengan data sebenarnya. Itu tujuan machine learning. Nah, di sini machine learning itu secara garis besar eh, terdapat tiga sebenarnya, atau dua, supervised machine learning dan unsupervised machine learning, yang kemudian dikembangkan lagi ada semi supervised dan reinforcement learning. Namun di data remote sensing itu sendiri kita lebih populer dengan ketiga ini ya, supervised machine learning, unsupervised dan semi supervised. Supervised itu kalau di bahasa Indonesia adalah terselia, yaitu kita harus memiliki data latih atau target data. Unsupervised, kalau di bahasa Indonesia itu tidak terselia, sehingga kita tidak harus memiliki data latih atau target data. Kita hanya perlu inputnya, sehingga nanti algoritmanya tersebut akan mengelompokkan pola dari data tersebut. Nah, yang terkenal dari unsupervised learning itu clustering.
Sini ya contohnya. Clustering kemudian digunakan untuk mencari pola yang spesifik. Algoritmanya kita pernah belajar K-mean clustering ataupun DB-scan ya. Itu di materi dulu kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan saya juga itu ketika ada pelatihan Python untuk geodata itu kita juga menggunakan clustering untuk mengcluster kalau tidak salah sekolah kalau tidak salah informasi tentang sekolah. Nah, kemudian yang supervised learning itu membutuhkan label data. Kemudian ini dibagi menjadi dua yang supervised, yaitu mengenai klasifikasi dan juga regresi. Nah, klasifikasi apa, regresi itu apa, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Kemudian contoh algoritma dari supervised learning itu ada decision tree, contohnya, atau pohon keputusan, linear regression, supervector machine, dan random forest. Itu contohnya ya. Masih banyak lagi yang ada di contoh algoritma dari supervised learning tersebut. Nah, ini gambaran kecil ya, gambaran kecil dari scatter plot atau plot tentang supervised learning dan unsupervised learning. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, supervised learning itu memiliki data latih atau target data. Ini misalnya ya, yang kelompok sini itu kelas A, dia ada kelasnya yaitu kelas A bulat biru. Kemudian kelas B itu silang merah. Sedangkan kalau unsupervised learning itu kita tidak tahu kelasnya, sehingga kita tidak memiliki data latih, sehingga algoritma tersebut berusaha untuk mengklasterkan atau mengkelaskan atau clustering berdasarkan pola dari data tersebut, sehingga ini bisa disimpulkan ada dua kelas, yaitu kelas ini dan juga kelas ini. Namun kita tidak tahu kelas itu adalah kelas apa. Itu untuk unsupervised learning. Nah, kemudian tentang klasifikasi dan regresi, tadi saya bahas di sini ya. Di supervised learning itu kita akan mengenal istilah klasifikasi dan juga istilah regresi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada regresi dan ada klasifikasi. Nah, bedanya apa? Itu bedanya terkait dengan target atau data latih kita, jenis atau target data latih kita. Nah, jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah ordinal. Ordinal itu kelas, jadi kategorikal. Jadi misalnya hot ataupun cold itu kan ada dua kelas. Berarti ada kelas panas dan juga kelas dingin. Itu nanti masuknya klasifikasi. Pertanyaannya apakah besok panas ataupun dingin? Ya jawabannya hanya dua, panas atau dingin. Berarti ada dua kelas, kelas panas dan kelas dingin. Nah, kalau regresi itu nilai yang diprediksi adalah nilai kontinu. Misalnya suhu temperaturnya besok berapa? Misal di sini 84 derajat Fahrenheit. Berarti kan itu kontinu ya dari misalnya minus sampai berapa derajat. Nah, bedanya itu ya. Sekali lagi bedanya adalah pada jenis data yang akan kita prediksi. Kalau klasifikasi itu kategorikal atau ordinal. Sedangkan kalau regression itu adalah continuous atau numerical continuous value. Jadi dia datanya itu bukan kelas tapi nol sampai sekian atau minus sampai sekian. Itu regression. Oke. Kemudian perbedaan machine learning dan deep learning itu secara sederhana seperti ini berkaitan dengan future engineering-nya. Kalau machine learning, kita biasanya dari raw input data melakukan future engineering. Future engineering itu membuat atau istilahnya menganalisis future baru dari future yang sudah ada. Misalnya, misalnya kalau misal kita ambil contoh, misalnya ada kita di remote sensing ada spectral index. Nah, itu spectral index itu termasuk salah satu dari future engineering. Kemudian baru kita masukkan ke tradisional ML. Sedangkan kalau misalnya deep learning itu future learningnya itu akan diprediksi atau di outputkan oleh algoritmanya itu sendiri. Jadi kalau misal teman-teman pernah belajar deep learning, itu ada yang namanya output future maps. Nah, itu termasuk salah satu output dari future learning yang ada di dalam algoritma deep learning. Nah, eh, namun saya pribadi itu biasanya tetap melakukan future engineering di sini, terutama untuk data remote sensing. Nah,
Kalau misalnya kita punya data remote sensing RGB near, misalnya kita kajiannya vegetasi, kita punya data 4 band RGB near. Sebenarnya kita bisa langsung memasukkannya ke dalam algoritma ini, deep learning, tanpa harus kita melalui misalnya future engineering terlebih dahulu. Namun, menurut saya, apabila kita punya spesifik objek tertentu yang kita kaji, dan data kita data remote sensing, itu kita tetap bisa juga menggunakan atau pertama kali kita melakukan future engineering. Misalnya kita dari raw inputnya RGB NIR, kita lakukan future engineering terlebih dahulu. Kita memproduksi misal indeks vegetasi, NDVI, simple ratio, SAVI, EVI. Nah, feature-feature baru tersebut baru kita gabungkan dan masukkan ke dalam deep learning. Nah, itu nanti berdasarkan pengalaman saya, itu tetap akan mempengaruhi hasil performance modelnya. Sehingga apabila kita menambahkan feature baru tadi, itu performance modelnya akan semakin bagus atau semakin naik. Nah, oleh karena itu, menurut saya tabel figur ini itu benar, tapi juga tidak 100% harus tak mengikuti ini. Jadi, sebagai seorang data analisis, data scientist, kita tetap harus tahu apa objek yang akan kita kerjakan atau kita teliti dan apa future-future yang berhubungan dengan objek tersebut. Nah, apabila kita tahu future-future yang dia memang related dengan objek tersebut, maka kita bisa pertama kali melakukan atau mengenerate feature lain seperti tadi ya, indeks vegetasi ataupun indeks soil dan lain sebagainya. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya. Nah, kemudian materi yang terakhir itu adalah deep learning untuk vision task. Nah, untuk deep learning sendiri itu sebenarnya kajiannya itu banyak. Misalnya ChatGPT itu tentang LLM, Large Language Model, atau dia biasa disebut dengan eh, natural language. Jadi berkaitan dengan teks, voice dan lain sebagainya. Itu LLM ya. Ada juga tentang eh apa? Ada juga tentang misalnya voice generator. Itu juga berkaitan dengan deep learning. Nah, namun untuk data remote sensing sendiri, data penginderaan jauh, itu kita kental kaitannya dengan vision task atau kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan vision, gambar. Nah, itu biasanya itu terbagi menjadi tiga. Pertama CNN, DNN, RNN. CNN itu Convolutional Neural Network, DNN itu Deep Neural Network, atau kita biasa kenal dengan MLP, Multilayer Perceptron, atau biasa juga dengan ANN, Artificial Neural Network, atau ada juga yang menyebutnya dense layer atau backpropagation yang ada di dalamnya. Nah, untuk Deep Learning Fusion Task, biasanya untuk klasifikasi pixel itu kita akan melakukan semantic segmentation atau fully convolutional network. Nah, ini satu pixel akan mewakili satu kelas tertentu. Jadi misalnya ini adalah kelas kucing, pixel-pixel ini kelas kucing, pixel-pixel ini kelas grass, pixel-pixel ini kelas tree atau apa namanya pohon. Nah, bedanya ada lagi nih klasifikasi, klasifikasi plus lokalisasi. Ini satu image itu satu kelas. Image ini itu namanya kucing. Image ini itu juga kucing, namun kucingnya ada lokalisasinya di sini. Terus kemudian ada juga tentang object detection dan instant segmentation. Nah, itu kalau object detection itu dia mendeteksi objeknya. Misal ada kucing, kemudian ada anjing dan kemudian ada bebek di sini. Nah, ada instant segmentation. Nah, bedanya apa? Instant segmentation itu seperti object detection, namun dia mensegmenkan, tapi tidak seluruh pixel. Sedangkan kalau semantic segmentation itu seluruh pixel. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini contohnya, ini contoh dari semantic segmentation, fully convolutional network. Nah, di sini citra satelit di sini setiap pixelnya akan terwakili dengan satu label pixel. Sehingga kalau teman-teman dilihat di sini, ini biasa kita kenal dengan pemetaan, penutup atau penggunaan lahan.
Kita di sini ada vegetasi, kemudian di sini ada apa? Lahan terbangun, di sini ada lahan terbuka. Itu contoh dari deep learning untuk vision task. Biasanya untuk remote sensing, pemetaan penutup penggunaan lahan, kita menggunakan semantic segmentation atau FCN. Oke, saya coba lihat dulu di Slido kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama di sini ya. Apa mesin learning bisa untuk akurasi batimetri? Iya, machine learning bisa digunakan untuk pemetaan batimetri. Seperti misalnya kita seperti kedalaman ya, kedalaman shallow depth water itu juga bisa menggunakan machine learning. Mau tanya berapa kali saya mencoba untuk menggunakan SHP dalam mengolah data di GE, namun ketika diolah di QGIS data rasternya tidak tumpang tindih SHP. Mungkin nanti kita coba kalau ada waktu ya, tapi kalau ada waktu. Tapi seharusnya kalau misalnya SHP-nya itu WGS 84 atau UTM-nya atau CRS-nya sama, itu seharusnya bisa tumpang tindih. Karena sepengalaman saya, kalau kita pembuatan SHP-nya itu benar, pasti ketika diupload di GEE, itu juga nanti akan tumpang tindih sepengalaman saya. Karena saya belum pernah menjumpai kalau misal saya membuat SHP itu benar, terus ketika ekspor rasternya di QGIS itu tidak tumpang tindih itu saya belum pernah menjumpai. Atau yang kedua mungkin ketika ekspor rasternya itu bisa didefinisikan CRS-nya. Nanti akan saya contohkan untuk mendefinisikan CRS ketika ekspor. Oke, lanjut ya. Nah, di sampai setengah lima nanti kita akan setengah lima, jam 5 sampai jam 5 nanti kita akan melakukan yang namanya pemetaan above ground biomass menggunakan GE. Nah, ini perlu di garis bawahi ya, ini full data remote sensing. Jadi kita tidak menggunakan data lapangan. Sehingga kalau misal teman-teman mau riset tentang ini, saran saya tetap melakukan kegiatan lapangan untuk validasi hasilnya. Tapi ini hanya sebagai contoh penggunaan data remote sensing untuk pemetaan above ground biomass. Nah, mini project ini bertujuan untuk memetakan AGB, above ground biomass, menggunakan algoritma random forest regression, kemudian menggunakan data Sentinel-2 sebagai input futures dan juga data AGB dari GD LIDAR. Nah, ini GD LIDAR ini merupakan satelit LiDAR ya, satelit LiDAR yang dia memiliki produk AGB, above ground biomass density, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai target data kita. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, AGB itu termasuk dalam continuous value. Maka seperti apa yang kita pelajari tadi, itu merupakan salah satu dari regression task. Jadi continuous value itu salah satu dari regression task. Maka nanti algoritma yang digunakan itu nanti random forest regression. Karena kita akan menggunakan random forest, sehingga ketika kita akan menggunakan random forest, maka yang akan kita gunakan adalah random forest regression. Nah, ini contoh dari random forest regression. Nah, random forest regression ini digunakan dalam proses pelatihan untuk menangkap data kompleks dan hubungan nonlinear. Dia bekerja dengan membangun banyak tree sekaligus secara paralel. Jadi ini contohnya tree 1 sampai tree 600. Setiap decision tree itu akan memiliki setiap prediksinya masing-masing. Sehingga nanti kita akan average semua prediksinya sehingga akan menghasilkan final prediksi resultnya. Kemudian untuk data yang digunakan tadi ya, input future-nya nanti kita akan menggunakan data Sentinel-2. Target datanya kita akan menggunakan GDAI data GD level 4B above ground biomass. Jadi ini adalah data AGB dari GD. Nah, ini trajektori GD-nya ya. Nanti kita akan lihat secara detail. Kemudian untuk flowchart-nya di sini, kita akan proses Sentinel-2 dulu, kemudian kita spectral index calculation, kemudian kita akan proses GDAI level 4B, kemudian kita akan masking area kajian, sample processing, kita akan mendapatkan training dan testing data, kemudian random forest regression, training process, dan evaluation assessment, kemudian kita akan memproduksi
above ground biomass-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa langsung klik di sini. Klik linknya ya. Klik linknya. Ups, saya masukkan ke bentar. Mana ya? Di sini kira-kira. Nah, oke. Bisa langsung masuk ke sini ya. Bisa langsung masuk ke search code-nya. Nah, search code-nya itu nanti secara garis besar ada ini ya, flowchart-nya. Kita proses Sentinel-2 dulu, kemudian kita proses JIDA di level 4B-nya, kemudian kita membuat sampel dan proses training. Secara garis besar seperti itu. Nah, saya akan coba run dulu untuk overview project-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan data Sentinel-2. Yang kemarin sudah kita jelaskan ya, bagaimana cara mendapatkan data Sentinel-2 sama persis kayak yang kemarin kita lakukan. Kemudian kita akan mendapatkan data JD level 4B. Data JD level 4B ini itu adalah trajektori lidarnya. Jadi kita lihat bisa lihat di sini kalau kita zoom in, ini trajektori lidar yang sudah dalam bentuk raster dan sudah dalam bentuk nilai AGB density, AGBD, above ground biomass density. Nah, kalau teman-teman klik inspektor, kemudian kita coba zoom in ya. Kemudian kita klik di salah satu ini pixelnya. Nah, kita bisa lihat di sini, itu nilainya sudah above ground biomass. Nah, kalau teman-teman penasaran itu apa, kita bisa langsung ke sini saja, ke Earth Engine dataset. Jadi level 4B. Nah, semua semua informasinya itu ada di sini. Nah, di sini kita menggunakan data AGBD, above ground biomass density dari satelit GEDI. Ini ya, GEDI apa data providernya ini. Nah, kita akan menggunakan data tersebut sebagai data target. Oke? Kita akan mulai eh, coba ini ya. Kita akan coba mulai penjelasannya terkait dari script ini. Oke, sebelum itu saya cek Slido. Oke, maaf saya kurang paham perbedaan Sentinel dengan GEDI. Boleh tolong dijelaskan ulang. Oke. Nah, untuk Sentinel 2 adalah citra optik. Seperti kalau misal teman-teman masih ingat kemarin, kemarin materi hari pertama, kalau nggak salah, kita buka ulang ya. Bentar. Data citra penginderaan jauh itu terbagi menjadi dua ya, yaitu aktif dan juga pasif. Nah, Sentinel-2 itu termasuk dalam pasif remote sensing, yaitu optik. Sehingga dia akan menampilkan penampakan yang ada di permukaan bumi. Seperti contohnya ini adalah data Sentinel-2, data citra satelit Sentinel-2. Ini adalah data citra satelit Sentinel-2. Itu multispektral data yang menampilkan penampakan di permukaan bumi. Misalnya di sini hutan, terus ada tubuh air, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan GEDI ini itu adalah LIDAR. Jadi, Light Detection and Ranging. Jadi, dia termasuk dari Active Remote Sensing. Ini ya, termasuk dalam Active Remote Sensing. LIDAR itu termasuk dalam Active Remote Sensing karena dia energi lasernya ditembakkan dari citra satelit, kemudian dikirimkan kembali dari pantulannya direkam kembali melalui sensor satelitnya. Itu GEDI. Jadi GEDI itu dia adalah nama sensor satelit, LIDAR satelit satelit LIDAR. Nah, jadi sendiri itu punya produk yang namanya produk level 4A. Produk level 4A itu dia ada dataset yang namanya AGBD atau Above Ground Biomass. Jadi di sini fungsinya itu untuk sebagai target data untuk sebagai value dari nilai above ground biomass-nya atau biomasa atas permukaan. Itu fungsi jadi di sini. Oke.
Saya lanjutkan ya. Di line 9 sampai line 60 itu adalah proses ini ya, proses pembuatan function Sentinel-2. Ini persis seperti kemarin. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini. Pada intinya persis kayak kemarin, kita definisikan starting dan end-nya, kemudian kita definisikan cloud masking-nya. Saya akan cepat di sini ya. Kemudian kita mendefinisikan spectral index yang akan digunakan. Nah, kita di sini membuat tiga spectral index, NDVI, EVI, dan juga SR, simple ratio. Ini teorinya, materinya sama kayak kemarin. Jadi kita melakukan image expression, ini formula NDVI-nya. Kemudian ini kita memilih band-band yang ada di dalam image kita. Band near itu band 8, band red band 4, band blue band 2. Nah, kalau teman-teman lupa lagi, kita bisa langsung mengarah ke data Sentinel. Kemudian di sini, kemudian kita bisa buka data Sentinelnya, surface reflectance. Di bagian band sini, itu sudah ada nama bandnya dan juga deskripsinya. Jadi kalau misal lupa bisa mengarah langsung ke sini. Oke? Nah, kemudian di sini kita membuat komposit dengan filter AOI, kemudian filter depth-nya, kemudian masking awan, kemudian kita membuat indeks vegetasinya, kemudian kita menggunakan median komposit dan memilih band yang digunakan. Nah, band yang kita gunakan itu dari mulai band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12, ini hampir semua band Sentinel-2, ditambah indeks vegetasi yang telah kita buat. Jadi kita menggunakan original band, yaitu band Sentinel-2, dan juga indeks vegetasi yang kita buat. Sehingga kita bisa langsung apply saja di sini. Saya matikan dulu supaya gampang. Oke. Oke. Di sini, di line 62 sampai line 68, itu kita apa namanya mengambil data Sentinel-2 dari function yang telah kita buat. Kita starting dan end date-nya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian kita print di sini ya, data Sentinel-2 yang telah yang telah kita peroleh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya band-band yang akan kita gunakan sebagai input future. Band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12, dan juga indeks vegetasi. Nah, terus kita di sini visualisasikan saja. Di line 70 sampai 72 itu hanya berkaitan dengan visualisasi. Nah, ini ya. Ini adalah data Sentinel-2, yaitu data citra optik. Citra optik itu biasanya menonjolkan atau menunjukkan penampakan sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Sedangkan JEDI itu merupakan data aktif remote sensing. Dia menggunakan energi laser LIDAR untuk melakukan perekaman yang ada di permukaan bumi. Dan salah satu produknya GEDI itu adalah above ground biomass density. Sehingga kita bisa menggunakan data ini untuk pemetaan biomasa atas permukaan. Oke, saya akan masuk ke sini. Ya, eh, hasil map GEDI kayak titik-titik, apakah itu lasernya berupa sampling per pixel? Nah, jadi sendiri itu adalah trajektori. Jadi dia perekamannya itu trajektori. Kita bisa lihat ini trajektorinya ya, lintasan, jalur lintasannya. Nah, itu setelah kita filter, nanti akan kita preprocessing jadinya. Jadi ini hasil filternya ya, hasil filternya. Itu nanti kita hanya pixelnya saja, pixel-pixel jadi. Jadi dari jadi kan LIDAR itu kan dia point cloud. Nah, ini sudah diproses menjadi pixel biomass dari data level 4-nya, 4 level 4 jadi. Nah, kemudian itu kita filter kembali sehingga nanti kita lihat bisa di sini bisa lihat di sini itu ada yang tidak ada ya. Nah, ini hasil filter kita. Nah, ini itu setiap pixelnya itu menunjukkan nilai biomasanya pada setiap pixel. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut kita akan memproses jadi. Oke, saya akan jalankan yang jadi sampai sini.
Oke. Untuk proses jadi, pertama kita line 77 itu mengambil dataset jadi. Di sini ya. Dataset jadi level 4 di sini, level 4A. Itu datasetnya sudah berupa above ground biomass. Jadi nilai pixelnya yang ada di trajektori ini itu adalah nilai pixel above ground biomass punyanya Gedi. Seperti itu. Ini kita ambil dulu datanya. Nah, di sini kita melalui preprocessing dataset. Jadi kita tidak langsung mentah-mentah menggunakan data jadi level 4A, kita melalui tahapan preprocessing terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini sudah dicontohkan tahapan preprocessingnya. Yang pertama, yang paling penting adalah quality masking. Jadi kita harus memilih pixel jadi yang valid. Itu menggunakan quality masking. Ini L4 quality flag kita pilih yang valid. Jadi data pixelnya itu data pixel yang valid. Ini gunanya quality masking di sini. Nah, kemudian kita juga melakukan masking error yang yang tidak masuk akal. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan relatif standar errornya di atas 50%, itu kita masking atau tidak ikut sertakan. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan ini. Ada future atau ada bench yang ada di Gedi itu namanya AGBD SE. Above ground biomass density prediction standard error. Jadi kalau standar errornya itu lebih dari 50%, itu kita masking out. Sehingga kita hanya menggunakan standar error yang kurang dari 50%. Sehingga pixel-pixel yang di sini, itu kan harusnya trajektorinya itu penuh, lengkap nih. Nah, itu sudah kita filter out. Yang tidak, yang memiliki standar error yang besar. Itu sudah filter out atau sudah kita hilangkan. Error yang masking yang terakhir itu adalah outlier masking. Nah, rata-rata nilai above ground biomass itu berkisaran 0 sampai 300 atau sekitar situ. Satuannya ini ya, miligram per hektar. Satuannya miligram per hektar. Itu rata-rata berkisaran nilainya segitu. Jadi kita akan memasking outlier datanya, yaitu pixel Gedi yang nilainya di atas 300. Itu kita masking di line 95 sampai 99. Nah, oleh karena itu kita hanya menggunakan yang less than or equal 300 nilai biomasanya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan sampai ini selesai. Baru nanti saya akan masuk ke slide. Nah, kemudian kita kan tadi sudah ini ya memanggil dataset Gedi di line 77. Kita sudah memanggil. Nah, kita tinggal filter berdasarkan tanggal saja di sini. Filter datasetnya berdasarkan tanggal, kemudian kita filter berdasarkan EOI-nya. Jadi yang akan kita dapatkan itu di sekitaran EOI kita. Nah, kemudian di sini kita hanya, kalau yang ini, Varigedi Projection itu hanya untuk mendapatkan apa proyeksi, sistem proyeksi dari GD. Sehingga kalau kita print di sini, itu nanti hasilnya adalah sistem proyeksi dari data GD tersebut. Coba kita print nanti. Oke. Nah, kemudian di sini kita apply semua preprocessing yang sudah kita definisikan. Apa saja? Quality max kita apply tadi, kemudian error max kita apply, dan outlier max. Ada 3 preprocessing step yang kita apply. Quality max untuk mendapatkan hanya valid pixel, ini, kemudian error max hanya menggunakan yang standar errornya kurang dari 50%, kemudian outlier hanya menggunakan nilai GD AGB-nya above ground biomass yang kurang dari 300 mg per hektar, satuannya mg per hektar. Nah, kemudian di sini kita create GD mosaiknya. Di sini kita dari GD processed ini kita mosaik semua trajektorinya, kemudian kita hanya select yang AGBD.
yaitu above ground biomass density. Kemudian kita klik LI-nya. Klik berdasarkan area kajian kita. Nah, di sini kita tinggal add layer. Sama ya, sama kayak kemarin, kita add layer di yang ditambahkan layernya adalah GD Mosaic. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ini hasilnya. Nah, hasilnya, teman-teman bisa lihat di sini, ini proyeksinya GD 32749. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kita punya dua data. Data Sentinel-2 yang merupakan citra optik, kemudian data jadi AGB, above ground biomass. Ini berupa trajektori. Nah, ini kan bolong-bolong ya. Kita lihat, bisa lihat di sini. Harusnya kalau trajektori itu dia seperti jalur perekamannya. Seharusnya kayak gini, gini, gini. Nah, ini kan ada bolong-bolong nih. Nah, ini kita sudah masking yang apa tadi? Maskingnya ada 3, yaitu kita hanya memilih pixel yang valid, kemudian kita hanya memilih pixel yang standar errornya rendah, kemudian kita juga hanya memilih yang di bawah 300 mg per H. Sehingga kita bisa lihat pixel-pixel GD yang akan kita jadikan sebagai target data atau sampel itu yang sudah melewati proses filtering atau preprocessing. Seperti itu. Oke, saya akan masuk ke sini. Bentar. All this dulu. Kalau object detection, ini nanti ya, saya akan jawab nanti. Ini nanti yang berkaitan dengan ini dulu akan saya jawab. GD ini cakupannya bisa dapat seindo juga, Mas. Kalau seindo nanti apa? Nanti akan ada error, yaitu nanti karena pemrosesannya terlalu besar. Kalau misal di GE, ketika pemrosesannya terlalu besar, nanti kita akan error maksimum pixel. Tapi setahu saya itu GD itu global, sehingga bisa coba dicek di wilayah kajian teman-teman. Tapi perlu diingat, mungkin waktu perekamannya itu tidak update ya. Misalnya ini saya gunakan tahun 2020 sampai 2021. Misal di tahun 2024, 2025 bisa saja belum ada datasetnya seperti itu. Oke. Iya. Eh, kalau kalau ini 300 miligram per hektar itu biomass above ground biomass. Jadi belum bentuk karbon. Ada yang namanya nanti karbon stok atau stok karbon itu nanti bisa diturunkan dari above ground biomass. Jadi satuan above ground biomass itu biasanya mg per H. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita dapat ini, berarti kan kita sudah selesai di part yang ini ya. Kita sudah selesai part ini, part sampai sini. Kita dapat data above ground biomass jadinya, kita dapat data Sentinel-2 sebagai input future-nya. Nah, kita akan masuk ke proses sample processing di sini. Sample processing nanti kita akan apa? Mendapatkan sampel dari data GD yang nanti akan kita bagi menjadi training dan testing. Oke, saya akan hidupkan dulu. Nah, di sini sampel data processing kita mulai. Prediktor, di sini prediktor itu adalah input future. Input future. Berarti dalam hal ini adalah data Sentinel-2. Oke. Sehingga di sini kita definisikan dulu prediktornya, yaitu band dari Sentinel-2. Oke. Prediktornya adalah band dari Sentinel-2. Predicted-nya itu adalah target datanya. Kita ditulis ini target data. Berarti itu adalah nilai AGB dari GD. Oke. Predicted-nya adalah nilai AGB dari GD. Sehingga kalau kita running, bisa lihat di sini, prediktornya itu ada 12 input future. Band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekian, NDVI, VISR. Itu akan digunakan sebagai input future. Kalau di random forest atau di machine learning,
Di supervised itu ada namanya input future. Input future itu adalah apa data-data input yang akan kita gunakan sebagai data masukan. Nah, kemudian di sini predicted-nya adalah target datanya. Sehingga nama target datanya di sini adalah AGBD. Berasal dari sini, dot select AGBD. Atau dari sini, berarti ini adalah above ground biomass. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan melakukan sample processing. Nah, kita bisa lihat di sini, kita membuat variabel baru namanya sample. Nah, kita punya data Sentinel-2 image. Oke, tadi ya, Sentinel-2 image. Nah, kita tambahkan dulu data Sentinel-2 image itu dengan data JD. Oke, jadi kita tambahkan atau kita gabungkan data Sentinel-2 dan juga data GD terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menggunakan function yang namanya sample. Nah, function sample itu nanti akan bekerja seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya contohkan cara kerja function sampelnya. Nah, di sini itu kan satu pixel GD itu sebenarnya bertampalan dengan pixel Sentinel-2. Nah, function sample itu dia akan mensampel setiap pixel GD ini akan digunakan sebagai data sampel. Sehingga kita lihat di sini berarti ada misal yang kecil ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sampel. Dengan resolusi spasial 25 meter. Mewakili ini, GD, 25 meter. Kemudian regionnya adalah AOI, area interest kita. Seed ini itu apa namanya? Untuk seed itu namanya random starting number. Jadi seed 42 itu digunakan supaya supaya hasil sampelnya bisa sama terus ketika di running ulang. Nah, itu namanya seed. Jadi dia apa memberikan number awal. Nah, kemudian kita menambahkan random column. Itu fungsinya untuk split data menjadi training dan apa namanya? Training dan testing. Nah, kita lihat di sini sampelnya size-nya ada total 7.709 sampel. Nah, coba ya, saya akan print dulu satu sampel saja. Coba kita bisa nggak sampel kayak gini? Apakah akan ya terlalu banyak ya? Oke. Nah, di sini kita total sampelnya adalah 7.709 sampel. Nah, 7.709 sampel itu berarti satu pixel GD ini ya, itu menjadi satu sampel. Nah, kemudian kita split datanya menjadi training dan testing. Di sini kita menggunakan 90% untuk training, 10% untuk testing. Oke. Kita membuat variabel baru, variabel train set. Kita random 0,9 untuk training dan 10% untuk testing. Ini ya, kuncinya di sini LTE dan juga GT. Sehingga kalau misal kita running, kita sekarang sudah punya data training sebanyak ini dan data testing sebanyak ini. Itu untuk terkait di sini. Kita bikin sampel proses. Nah, training data ini nanti akan kita gunakan untuk melatih random forest regression model kita. Seperti itu. Oke. Izin tanya Mas, dasar apa filternya pakai 300 Mas atau hanya mencoba saja atau memang ada aturannya Mas? Nah, untuk nilai AGBD, untuk nilai above ground biomass itu sepengetahuan saya biasanya di rentang nilai 0 sampai 300 sekian. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, misal 1000, itu biasanya outlier. Seperti itu. Namun itu juga tetap bisa trial and error. Jadi kalau misalnya di wilayah kajian teman-teman memang nilai above ground biomass-nya rendah, itu mungkin filternya bisa diubah juga. Oke. Bagaimana saya bisa mengetahui dataset yang tersedia? Nah, semua dataset itu ada di sini ya.
semua dataset itu sudah ada di sini, di Earth Engine Data Catalog, sehingga teman-teman bisa mencoba mencari sendiri di sini. Misalnya JD data. Nah, di sini JD itu selain ada above ground biomass, dia juga ada ini, kanopi top height, berarti ketinggian kanopi. Jadi bisa tinggal dilihat di situ. Penentuan seat itu bebas, tapi ini ya, tadi kan seat itu adalah number awal ya, atau nomor awal yang supaya kan kalau misal kita random itu kan berarti mesin itu sebenarnya memilih angka random. Nah, itu kita mendefinisikan seat untuk mesin itu memilih angka randomnya adalah 42 yang awalnya. Nah, teman-teman bisa ubah seingin teman-teman tapi nilainya konsisten. Misal ini satu seperti itu. Kalau 42 ini kayak gini itu bebas tapi yang penting konsisten. Oke, saya lanjutkan untuk training proses. Kita sudah sampai tahap sini, sampel processing. Kita sudah dapat data training, kita sudah dapat data testing. Nah, training data kita akan gunakan untuk proses training random forest-nya. Oke, tadi kita menggunakan algoritma random forest regression. Nah, kita masukkan data training itu ke dalam algoritma random forest regression, sehingga nanti modelnya akan belajar. Nah, hasil model yang belajar tersebut nanti akan kita gunakan untuk memprediksi above ground biomass di seluruh wilayah kajian kita. Kemudian kita juga akan evaluasi berdasarkan testing data yang kita punya. Oke. Nah, di sini ya. Pertama, kita mendefinisikan variabel model di line 155. Nah, Google Earth Engine sudah ada function untuk random forest, namanya Smile Random Forest. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ini adalah beberapa classifier yang dapat kita gunakan. Ada random forest regression, ada chart, ada SVM. Nah, kita akan menggunakan random forest regression. Nah, eh, di random forest regression ini di bagian sini ya. Teman-teman klik tab docs di sini, kemudian ketik classifier. Classifier, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini itu adalah beberapa parameter yang bisa kita definisikan untuk random forest. Namun biasanya parameter yang kita biasa definisikan hanya number of ini saja, number of tree-nya saja. Nah, number of tree-nya kita menggunakan 150 di sini. Itu bebas trial and error, sekali lagi trial and error. Teman-teman bisa menambahkannya jadi 300, 500, tapi nanti prosesnya akan lebih lama. Nah, kemudian tadi kita sudah sempat bahas ya, biomasa itu dia nilainya continuous. Ini ya, biomasa itu nilainya continuous, continuous value. Sehingga itu dia merupakan regression problem. Nah, untuk mengset atau menjadikan random forest klasifikasi menjadi regression, algoritma regresi, itu kita harus set di sini. Set output modenya jadi regression. Nah, ini nanti kita akan menggunakan random forest regression. Nah, kemudian kita train. Trainnya, future-nya itu adalah train set. Tadi kita sudah mendapatkan train set di sini, yaitu data set training. Kelas propertinya kita adalah predicted, yaitu AGBD di sini. Input propertinya itu adalah input futures, itu adalah ini, band 2, 3, 4 sekian, NDVI, EVI, SR. Nah, kemudian ini itu untuk menghitung future important. Jadi kita bisa mengetahui future mana yang paling important pada kasus kita ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini proses trainingnya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini. Semakin tinggi nilai ini, itu berarti semakin tinggi nilai future importance itu band tersebut atau future tersebut itu semakin penting untuk proses pemetaan atau training data above ground biomass ini. Jadi yang paling penting itu adalah band 5 di sini ya, berdasarkan ini ya.
Band 5 itu berarti band red edge kalau nggak salah. Ya, band red edge. Itu wajar karena red edge itu berkaitan dengan vegetasi. Kemudian yang kedua band 6. Band 6 juga band red edge lagi. Itu untuk training prosesnya. Coba ya, ada pertanyaan. Kita yang ke recent. Dari mana kita bisa mendapatkan data training dan testingnya, Mas? Dari sini ya. Ini teman-teman halaman line 145 sampai line 149. Setelah kita proses sampling, ini kan kita membuat sampel. Nah, kita membagi data sampel tersebut di sini. Kita membagi data sampel tersebut, ini data sampel menjadi data training dan data testing. Nah, kita membaginya itu 90% untuk data training, 10% untuk data testing. Oke, dari situ berarti. Oke, ini nanti kita akan jelaskan nanti. Resolusi gede 25. Bila dikalibrasi dengan sentinel, resolusinya jadi berapa? Nah, oke. Eh ya, resolusi gede itu 25. Jadi pada saat training proses itu kita menggunakan resolusi 25. Nah, namun ketika kita inference, ada istilahnya inference, itu nanti di bagian ini untuk apa namanya? Menerapkan model yang sudah dilatih untuk memprediksi seluruh above ground biomass di area kajian kita, itu kita menggunakan data Sentinel-2 sehingga nanti output akhir itu yang ini, data above ground biomass ini itu adalah 10 meter sesuai dengan resolusi input future-nya yaitu 10 meter. Mas, pada script biomass saya ubah EOI-nya dalam bentuk polygon, ada error user error limit. Ini mungkin areanya terlalu besar sehingga proses proses computingnya itu tidak memadai. Kalau misal memang area yang terlalu besar biasanya seperti itu, error limit. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke tahapan evaluation assessment. Oke, sampai sini dulu. Nah, tadi kita sudah selesai proses training di sini. Kemudian kita punya testing data. Nah, testing data ini kita gunakan untuk mengevaluasi hasil model yang sudah kita latih di sini. Oke, kita karena ini regresi, kita tes evaluasi assessment-nya itu menggunakan RMSE atau root mean square error. Kita ingin mencari tahu eh, root mean square error-nya dari random forest regression yang sudah kita latih. Oke. Nah, di line 174 sampai line 177 kita di sini kalau teman-teman bisa lihat, kita mengclassify atau memprediksi testing setnya. Jadi kita punya testing set tadi ya, testing data set. Kita prediksi menggunakan model random forest yang sudah kita latih, yaitu dari sini, var model. Classifiernya kita masukkan model. Nah, di sini kita menghitung RMSE-nya, errornya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita akan menghitung RMSE atau root mean square error. RMSE formula, coba. Nah, RMSE formula itu digunakan untuk mengetahui seberapa error hasil prediksi kita. Sehingga rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Itu adalah prediksi dikurangi observed. Observed itu data sebenarnya. Di pangkat 2 kemudian di akar. Nah, semakin rendah nilai RMSE, itu semakin bagus performa modelnya. Ini kan RMSE-nya 48. Sebenarnya ini tidak terlalu eh, apa tidak terlalu bagus performa modelnya, sehingga kita perlu sesuatu yang lain mungkin untuk meningkatkan performa modelnya. Nah, kemudian evaluation assessment lain selain RMSE, kita bisa melakukan plotting.
Nah, di line 194 sampai line 227 itu proses plotting. Plotting itu nanti kita akan menghasilkan seperti ini. Saya jelaskan dulu hasil plottingnya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ini adalah testing data. Ini adalah observed, yaitu berarti ground truth-nya atau target datanya. Ini prediksinya. Nah, setiap segitiga ini itu mewakili X-nya observed, Y-nya prediksi. Sehingga kalau teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya nilai AGB yang benar itu adalah 145. Namun hasil prediksinya itu hanya 82. Berarti pada poin ini itu model kita underfitting atau underfit. Kita bisa lihat dari sini juga berdasarkan linear fitnya kebanyakan model kita adalah underfitting. Nah, di sini R square-nya hanya 0,384 sehingga sebenarnya model performance-nya itu tidak terlalu memuaskan istilahnya. Nah, ini adalah salah satu evaluation assessment untuk regression task, yaitu kita plotting one by one plot namanya. Sehingga kita di sini tahu observed value, misal yang ini ya. Misal yang ini overfitting ya. Nilai sebenarnya AGB-nya adalah 79,334, tapi di sini nilai prediksinya adalah 164. Berarti ini modelnya overfitting di sini. Oke. Nah, prosesnya itu seperti ini. Prosesnya itu ada di line 195. Kita menggunakan chart by future. Nah, kita akan membandingkan AGBD, nilai AGBD asli dengan nilai AGBD prediksi. Nah, di sini kita tinggal set title-nya. Title itu nanti di sini, ini title-nya. Kemudian kita set juga di sini label di sini ininya apa? Titik-titiknya akan berupa triangle. Nah, kita bisa set di sini. Kemudian kita print chartnya. Jadi kita bisa print di sini, kemudian bisa dibuka. Kan nanti hasil printnya di konsol nih. Kita bisa buka di sini. Oke, ini hasil printnya. Itu untuk evaluation assessment. Kita sudah selesai sampai evaluation assessment. Langkah terakhir itu adalah memproduksi peta above ground biomass. Sehingga kita akan menghasilkan peta biomasa atas permukaan di seluruh wilayah kajian kita. Nah, tadi kita sudah punya model yang sudah dilatih, yaitu random forest regression. Oke. Nah, kita tinggal apply saja ke citra Sentinel-2 kita. Kita apply. Nah, pertama kita hanya hanya ini ya, hanya mendapatkan citra Sentinel-2 yang dia vegetasi. Karena AGB itu kan related dengan vegetasi ya. Atau above ground biomass itu dia biomasa atas permukaan vegetasi. Nah, kita di sini sama persis kayak kemarin ya. Kita menggunakan thresholding untuk mendapatkan nilai vegetasi. Oke. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel S2 vegetation untuk mendapatkan Sentinel-2 yang hanya ada di dalam objek vegetasi. Nah, di sini kita apply trained model kepada whole Sentinel-2 image. Nah, kita bikin variabel baru namanya variabel predicted image sama dengan apa yang akan kita prediksi. Yang akan kita prediksi adalah ini Sentinel-2 vegetation dot classify, berarti ini adalah proses inference-nya, classify-nya. Classifier-nya adalah model. Model ini berasal dari mana? Itu berasal dari ini, random forest yang telah kita latih di sini menggunakan training set kita. Nah, kemudian output name-nya AGBD. Sehingga ketika kita print di sini, saya akan print saja coba. Print predicted image, kita print, koma. Nah, sehingga kalau misalnya kita print di sini, ini kita sudah menghasilkan data prediksi above ground biomass seluruh area kajian kita. Nah, ini ada AGBD-nya. Nah, ini hasil prediksi above ground biomass seluruh area kajian kita. Itu menggunakan
random forest yang sudah dilatih. Sehingga kalau teman-teman klik inspektor, sini inspektor, kemudian diklik misal contoh ini ya, contohnya kita zoom aja dulu coba. Kita zoom aja dulu. Kita zoom ke trajektorinya ini, Gedi. Coba. Nah, kita klik di sini ya. Teman-teman mungkin bisa lihat, saya klik di sini, di pixel Gedi yang ini. Klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, itu hasil eh, nilai asli dari Gedinya adalah 158. Hasil prediksinya itu 164. Mendekati ya. Coba kalau yang bagian sini kita klik. Nilai asli GD-nya 189, nilai prediksinya 179. Seperti itu. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan above ground biomass seluruh kajian kita. Oke. Kemudian langkah tambahan itu ini. Langkah tambahan kita bisa mengkalkulasi total AGB kita di seluruh wilayah kajian kita. Di sini kita hektar ya, MG per H. Tadi kan MG per H ya. Kita di sini akan mengkalkulate total above ground biomass-nya dan juga average-nya, rata-ratanya. Sehingga kalau misal kita run, itu di line 251 sampai line 280 itu fungsi untuk yang ini 256 itu kita pakai reducer sum untuk mentotal seluruh nilai pixel AGB yang ada di seluruh kajian kita dan kita gunakan reducer min untuk average atau merata-rata nilai AGB-nya. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini, total above ground biomass-nya yang ada di area kajian kita yang ini itu adalah segini berapanya? 1 juta mg per H. Sedangkan rata-ratanya itu 96. Rata-rata AGB di wilayah kajian kita itu 96,7 mg per H. Seperti itu. Kemudian langkah paling akhir itu ekspor. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya ya terkait misal tidak nampal, itu bisa kita definisikan CRS-nya, teman-teman. Nah, di sini ini kan kita ingin mengekspor predicted AGB. Berarti hasil yang tadi ya, hasil yang ini eh kita di QGIS, saya nanti akan buka ke QGIS. Nah, yang ini itu sudah kita hasilkan, kita akan ekspor. Oke. Nah, kita ekspor, deskripsinya predicted AGB, foldernya adalah GeoSoftware, resolusinya 10. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa mendefinisikan CRS-nya. CRS-nya itu bisa didefinisikan kayak gini, EPSG titik 2. Nah, EPSG-nya berapa? Kalau tadi di sini EPSG 32749. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan save file yang sebenarnya teman-teman upload atau UTM zone yang ada di wilayah area kajian teman-teman. Nanti dia akan otomatis terreprojeksi atau ya proyeksi ulang ke dalam CRS yang sudah kita definisikan, yaitu EPSG 32749. Ini ya, kita run coba ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini sudah 32749. Sehingga kalau kita run, nanti akan kita coba buka di QGIS. Oke, sembari saya sini. Ya, data GEDI ini kan juga data prediksi. Seperti saya sudah batasi di awal, batasan penelitian dari mini project ini, itu kita full menggunakan data remote sensing. Data above ground biomass GEDI itu juga punya error. Sehingga kalau teman-teman riset yang sesungguhnya, itu memang paling baik tetap collecting data above ground biomass lapangan. Untuk cara baca luasan H per mg yang berada di prediktor, eh, itu itu ya satuannya, satuan dari above ground biomass itu mg per H.
bagaimana mengaktifkan dan menonaktifkan baris script secara otomatis. Nah, kemarin sudah sempat saya singgung ya. Untuk menonaktifkan itu kita blok semua. Misal kita ingin menonaktifkan ini ya, 282 sampai 292. Kita blok kayak gini. Kemudian kita klik Ctrl di keyboard dan tombol slice, Ctrl slice. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Ini menonaktifkan. Oke, ingat di blok dulu, Ctrl slice. Klik keyboardnya Ctrl terus slice. Nah, kemudian kalau mengaktifkan, di blok lagi, Ctrl slice lagi. Itu untuk mengaktifkan. Cara memasukkan data lapangan ke GE. Itu sama, data lapangannya itu kan biasanya itu berupa titik ya, titik point sampel, point sampel GD. Nah, itu teman-teman bisa proses dulu Excelnya ke dalam QGIS, kemudian dibuat menjadi save file titik apa namanya titik lapangan. Nah, nanti tinggal diupload di aset sini, SHP-nya. SHP-nya tinggal dimasukkan di aset sini. Sehingga, tapi nanti perlu diingat, pasti ada yang harus dirubah di dalam skripnya. Perlu diingat itu ya. Karena ini skrip ini memang dikhususkan untuk menggunakan data GD sebagai data target data. Bagaimana menyimpan grafik regresi yang di konsol ke Google Drive? Untuk menyimpan grafik yang ini, itu kalau ke dalam Google Drive tidak bisa kalau tidak salah. Jadi biasanya saya ini aja, klik sini, terus tinggal download saja, download PNG atau download SVG. Jadi klik ininya ya, klik yang ini, terus download SVG atau PNG. Nanti akan tersimpan di dalam komputer kita. Itu. Apakah pembagian 90 untuk data training dan 10 untuk data testing sudah baku? Tidak, itu tidak baku. Itu tergantung tingkat kesulitan apa ya istilahnya? Tergantung tingkat kesulitan objek yang akan kita kaji. Misalnya nih, kita hanya membedakan air dan non air. Itu kan sebenarnya mudah. Untuk data remote sensing itu mudah. Nah, biasanya kalau misal tingkat kesulitannya itu rendah, itu biasanya data trainingnya itu lebih sedikit, misalnya 70, data testingnya 30, atau bahkan 50-50. Nah, namun karena ini memang datanya terbatas juga, dan juga dia tingkat kesulitannya tinggi, itu kita di sini menggunakan data trainingnya yang lebih banyak daripada data testing. Tapi itu tetap bergantung kajian kita. Mas, bagaimana mendeteksi kalau hasil model dugaan AGB kita overfitting atau underfitting? Bagaimana cara mendeteksi dan mengatasinya? Untuk cara mendeteksinya itu tadi ya, kita plotting saja ininya, one by one plotting. Nah, kita observe dari sini. Nah, kalau misalnya secara visual lebih banyak yang di bawah garis linear fit ini, itu berarti modelnya underfitting. Kalau banyak yang di atas itu overfitting. Cara mengatasinya, teman-teman bisa mengganti algoritmanya. Itu cara mengatasi paling simple, bukan paling simple, paling realistis. Misalnya kita menggunakan algoritma yang memang bisa mengatasi overfitting, misalnya XGBoost. XGBoost atau Extreme Gradient Boosting itu biasanya bisa mengatasi overfitting. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pelatihannya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Feral selaku moderator. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau nanti akan saya jawab juga di Slido. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Mari Mas Feral. Baik, Mas Ilham, terima kasih banyak gitu ya atas pemaparan materinya di sore kali ini nih. Alhamdulillah sudah tuntas gitu ya dari sesi satu, sesi 2 dan juga sesi 3 terkait smart foresting ini. Mungkin teman-teman sambil istirahat gitu ya 5 menit bisa juga ini untuk bisa mengisi dari link Slido dan juga link feedback yang sudah aku cantumkan gitu ya di chat box untuk mengisi waktu. Mungkin eh, kita mulai dari sekarang ya.
semuanya, sesi break sama 5 menit sudah selesai. Dipersilakan ya, rekan-rekan masih ada waktu 25 menit untuk bisa bertanya kepada pemateri terkait pertanyaan maupun kendala yang dialami baik secara lisan maupun tertulis ya di link slide yang sudah aku cantumkan. Dimaksimalkan rekan-rekan semuanya. Silakan Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Feral. Mari teman-teman, apabila ada yang bertanya secara langsung, disilahkan. Sembari menunggu, saya membahas di Slido ya, link Slido yang sudah ada di sini. Oke. Yang ini itu pertanyaan kemarin. Iya, ini bisa dilakukan juga di GE. Sempat saya baca papernya. Namun untuk skripnya saya tidak bisa menyediakan ya. Mungkin bisa di apa namanya modifikasi dari skrip-skrip yang sudah ada sebelumnya. Untuk yang ini, sebentar. Untuk yang ini sebenarnya saya sudah ada jawabannya di sini. Oke, di sini. Jadi untuk radiometriknya Sentinel-2 itu sebenarnya 12 bit. Namun di spectral reflectance yang surface reflectance itu dia terkonversi menjadi 16 bit. Jadi bukan 64 bit ya. 12 bit menjadi 16 bit. Kalau object detection bisa hitung luas juga tidak ya. Misal luas area kucing tadi atau nah object detection itu dia biasanya hanya mendeteksi objek tersebut. Nah, kalau misal mau menghitung luasannya itu biasanya pakai instant segmentation yang materi ini. Nah, ini. Instant segmentation itu bisa kita hitung luasannya dengan cara menghitung total pixel yang ada di setiap kelas yang kita deteksi objeknya. Ya, bisa menggunakan YOLO. YOLO juga bisa digunakan untuk instant segmentation atau object detection. Mas, kalau deep learning diintegrasikan dengan spectral index untuk semantic segmentation tutup lahan. Iya, bisa. Deep learning kita bisa gunakan untuk pemetaan penutup lahan. Jadi kita misalnya punya citra RGB NIR ya. Karena kita punya NIR, itu kan sebenarnya kalau misal kita tidak manfaatkan eman-eman ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga untuk menghitung indeks yang berkaitan dengan tubuh air, misalnya NDWI atau Normalized Difference Water Index. Itu nanti kita bisa gunakan sebagai input future deep learning kita. Oke. Bagaimana membuat mega komposit di GE menggunakan indeks vegetasi serta membuat cara GE menentukan tingkat vegetasi atau spesies. Nah, membuat mega, maksudnya komposit yang besar ya. Mungkin area kajiannya saja dimasukkan di dalam sini, di aset, terus diimport area kajiannya ke dalam eh, lembar kerja kita menggunakan feature collection. Kemudian kita tinggal membuat komposit citra seperti biasa. Ini contohnya menggunakan Sentinel-2. Nah, ini kan kita punya komposit citra Sentinel-2. Nah, untuk klasifikasi spesies itu biasanya kita bukan biasanya, kita harus melakukan lapangan terlebih dahulu. Nah, lapangannya itu kita biasanya menentukan spesies yang ada di lapangan tersebut, spesies vegetasi. Nah, data lapangan tersebut nanti kita olah, kita proses, terus samplingnya kita baru bisa masukkan ke GE atau Python atau ya yang lain misal RStudio. Jadi kita harus tetap ada data lapangan. Kalau tidak data lapangan itu sangat sulit untuk memetakan spesies vegetasi karena spesies vegetasi itu terutama yang sulit itu sulit untuk dibedakan secara langsung di menggunakan citra satelit misalnya Sentinel-2 itu sangat sulit untuk dibedakan. Jadi biasanya tetap melakukan kegiatan lapangan. Kalau dari akurasi, akurat hasil dari analisis ML random forest atau indeks ya. Ini tergantung ya. Kalau misal akurasi itu biasanya ML atau machine learning itu lebih akurat. Misalnya kita memetakan vegetasi kemarin, kita melakukan supervised classification atau klasifikasi terselia, itu biasanya lebih akurat daripada kita melakukan thresholding. Apakah ada komunitas pengguna GE? Kalau komunitas saya kurang tahu ya kalau di komunitas yang benar-benar kita bisa masuk grupnya. Namun biasanya kita ini ya, kalau misal ada yang error-error itu bisa kita cari di sini. Biasanya Gstack Exchange.
Nah, ini itu biasanya juga banyak script-script GE, ini Gstack Exchange. Itu biasanya orang-orang juga kalau misalnya banyak error itu biasanya di sini sih nyarinya di Gstack Exchange. Itu banyak digunakan juga untuk istilahnya apa ya? Mengupload error kita kemudian ada teman-teman yang lain menjawab errornya itu di mana. Itu biasanya di situ. Konversi nilai karbon ada skripnya kah? Nah, tadi ini kan biomas ya. Biomas itu satuannya tadi M, mg per H atau megagram per hektar. Nah, megagram per hektar itu sebenarnya satuan dari satu satu ton kubik dari per hektarnya itu. Jadi kalau tidak salah mg per H itu sama dengan ton per H. Nah, kalau dari biomas ke karbon itu kan biasanya ceton ya, ceton per H. Nah, kalau dari biomas ke karbon itu sebenarnya ada proses formulanya. Nah, proses formulanya itu kalau tidak salah ada yang mengestimasikan 50% dari above ground biomass itu adalah above ground carbon. Ada yang itu. Tapi ada juga yang 45%. Nanti dicek lagi itunya paper yang di internet mungkin ada itu tinggal konversi nilai dari biomas ke above ground biomas ke above ground carbon. Namun biasanya orang-orang juga melakukan kegiatan lapangan untuk langsung mendapatkan nilai above ground carbon. Namun kalau misalnya secara simpel dari AGB ke AGC atau above ground carbon itu bisa diturunkan. Misal tadi ya, kalau tidak salah ada yang menstatekan 50% nilai AGB adalah AGC atau above ground carbon. Berarti kan tinggal dikali 50%. Itu seperti itu. Oke, untuk pertanyaan di Slido sudah selesai. Oh, Apakah ada yang ditanyakan secara langsung? dipersilakan rekan-rekan semuanya karena kita masih mempunyai banyak waktu ya untuk bisa menanyakan gitu. Terkait kendala pun pertanyaan ini yang tidak hanya dari sesi 3 saja, tapi jika masih ada pertanyaan di ketika sesi 1 maupun 2 juga dipersilakan ya teman-teman, kita maksimalkan waktunya. Karena nanti juga di akhir kita akan ada mungkin sedikit informasi gitu ya untuk pelatihan kita selanjutnya. Mungkin kita tunggu sampai 15 dulu ya Mas, 17 Oke, menit. oke. Kita, mungkin teman-teman juga butuh waktu nih untuk bisa mencerna dulu mungkin dari hasil yang sudah kita lakukan dari tadi gitu. Oke. Nah, saya izin menambahkan ya tadi. Nah, tadi kita kan sudah ekspor ya. Ekspor dari sini. Nah, ekspornya tadi kita menggunakan CRS ini ya. CRS yang berapa tadi? CRS 32749 EPSG-nya. Nah, itu saya tampalkan itu nampal ya dengan ini dengan apa namanya base map itu sudah nampal dan kalau misal kita cek propertiesnya itu di sini sudah otomatis jadi 32749. Dia menggunakan UTM zone 49. Berarti kalau misal teman-teman lihat di sini 32749 itu UTM zone 49 di sini. Nah, itu sudah otomatis dan ini nampal di base map Google Earth dari QGIS. Seperti itu. Oke. Ya, baik Mas, ada pertanyaan yang sudah bisa. Ya, mari. Silahkan ke Muhammad Musi Amal untuk
bertanya ya kepada pemateri. Silakan. Apa mungkin kepencet, Mas? Oh, iya. Mungkin agak kepencetnya. Mungkin untuk pertanyaan mungkin kita cek slide juga. Oh, Mas, ada satu, Mas. Bentar. Maaf Mas, kalau kasusnya sudah nampal di base map, tapi lokasinya ternyata belum sesuai dengan sepertinya gimana ya? Lokasinya mungkin itu sih saran saya. Jadi sistem koordinatnya mungkin bisa diganti ketika ekspor, diganti dengan koordinat lokal ya. Misal tadi kita pakai UTM Zone 49 yang memang dia koordinatnya di sini. Jadi, apa proyek sistem proyeksi yang ada di apa tempat tempat kajian kita. Jadi mungkin bisa diganti menggunakan koordinat atau sistem koordinat yang sistem proyeksi yaitu 32 misal misal di sini zona 49S 32749. Kan zona-zona yang lain juga beda nih kodenya. Jadi mungkin bisa dicoba ketika ekspor CRS-nya didefinisikan sistem proyeksinya. Mungkin saran saya seperti itu. Oke, terima kasih, Mas, karena sudah. Nah, Oh, di sini ya. oke, oke. Mungkin sebentar ya, Mas. Aku Oke. kasih ininya, pengaturan. Oke, silakan. Tadi peserta yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan ya, sudah dibuka kembali. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Pendengar Mas. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, tadi juga menyambung dari yang Mas bilang, saya juga pernah mendapati situasi kemarin saya mencoba untuk memetakan vegetasi di wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi, tepatnya di daerah saya, untuk tulisan di Monggabai kemarin, tetapi memang ada juga masalah, Mas. Itu kemarin saya pakai Sentinel-2 instrumennya, tetapi memang Hmm. nggak bisa mas dan saya harus merubahnya menggunakan lenset untuk dan itu bisa mas itu memang karena tingkat resolusinya ya yang membuat jadi datasetnya jadi jauh lebih besar ya kalau gitu. Kalau misal errornya itu apa tentang maksimum pixel atau user limitation itu iya Mas. Karena Iya. resolusinya besar Oh. itu kan berarti datanya semakin besar. Kalau errornya itu, cuman kalau errornya tidak no bands itu biasanya tidak ada data di dalam rentang tanggal waktu tersebut di area kajian itu. Hmm. Terus mas mungkin saya ini awam ya. Kalau situasinya kayak yang kemarin itu yang ini masnya kirim linknya yang kayak platform berjejaring itu dengan teman-teman yang open source ya itu Hmm. kok mereka bisa sampai satu dunia ya bisa untuk Terus macet-macet Mas. mengolahnya gitu. Kemarin yang open source itu kan bisa sampai sedunia ya Mas untuk biomasanya Oh dan lain iya ya. sebagainya. Hmm, What hmm, the Iya, itu bisa sampai sedunia ya untuk biomasanya dan lain sebagainya. hmm. Tetapi kalau untuk situasinya yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu saya tidak ketahui begitu. Iya mungkin.
se sepenangkap saya dari pertanyaan Mas Musi tadi sempat putus-putus. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita hanya menggunakan datanya mereka, Mas. Jadi mereka itu sudah mengolah di komputer mereka dulu, Mas. Mengolah di komputer mereka dulu, hasilnya itu peta bioma satu dunia. Nah itu mereka cuma upload saja di GE. Jadi prosesnya itu bukan di GE, tapi hanya upload datanya di GE sehingga bisa digunakan untuk user GE. Seperti itu, Mas. Oke, baik, Mas. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Dan memang ini menjadi keterbatasan Google Earth Engine ya untuk pemetaan untuk skala yang jauh lebih besar dengan resolusi tinggi begitu. Iya, biasanya kalau kita kan pakai GE yang gratis ya Mas, yang open, yang Oh, free. pantes Nah ya. itu kan ada maksimum pixel processingnya Mas. Jadi Oh ya. kalau tidak salah berapa 10 pangkat 15, 10 pangkat 13 kalau tidak salah. Nah kalau misalnya pixel yang kita olah itu sudah di atas 10 pangkat 13, nanti bakal Harus otomatis berbayar. user limit. Nah, tapi Oh, kalau yang buat enterprise itu kalau tidak salah processingnya itu memang lebih tinggi, Mas. Jadi kalau yang oh, kita free ini itu emang terbatas processingnya. Jadi kalau dulu saya ada project pemetaan di satu Indonesia, itu saya split, Mas. Jadi ada split, ada kalau tidak salah 8 bagian. Jadi split Indonesianya jadi 8 bagian. Jadi nanti setiap bagian itu saya olah sendiri, diekspor, terus baru kita mosaik atau stacking lah. Mosaik atau gabungkan di QGIS kita sendiri, iya, kayak iya. gitu, Mas. Jadi cek, oke kalau gitu saya kira. Jadi memang jelas kendalanya karena kita tidak berlangganan ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, oke, sip, sip. Iya. Untuk tadi artikelnya udah rilis nggak Mas? Biar bisa saya baca sebagai referensi mungkin. Artikel apa, Mas? Yang tadi tuh Mas baca, yang soal di Satu Indonesia itu Mas. Oh, kalau itu bukan paper, Mas. Project Oh, dari, iya, dari yang lain. oke kalau begitu baik. Terima kasih. Mm, oke, oke. Sip. Oke, saya lanjut pertanyaan di ini dulu ya. Sebentar di apa namanya? Slido. Ada dua pertanyaan terakhir. Ini dulu. Warnanya tetap hitam putih. Coba saya ini ya. Nah, ini teman-teman kan tadi awalnya saya hapus aja dulu. Mana di remove layar. Bentar. Oke. Nah, ini sudah saya masukkan ya datanya. Ini kan memang masih hitam putih. Nah, caranya tinggal ini aja. Tinggal klik kanan, properties. Nah, single bandnya, ini kan single band. Diganti single pseudo color. Oke, single bandnya diganti single pseudo color. Nah, ini misalnya kita 0 sampai 300. Ini kita bisa ganti greens misalnya. Ups, ini berapa? Nah, sebentar, apakah ada yang keliru? Oh, sebentar. Bentar. Misal kita nanti akan saya update. Ya, pada intinya nanti diganti yang di single pseudo colornya ini. Itu nanti kita ganti angka yang memang mewakilinya. Tapi nanti akan coba saya update ya ini. Tadi coba saya download ulang yang ini. Apakah ada error? Nanti akan saya update ke Mas Feral. Oke, terus ini Mas mau nanya untuk metode regresi apakah DN Citra harus diubah menjadi refleks anak atau masih dalam bentuk derajat keabuan? Nah, kalau ini
kalau apa eh, yang tadi ya, Sentinel-2 tadi itu kan sebenarnya sudah di scaling ya, sudah di scaling jadi tidak 0 sampai 255. Itu dia nilainya sudah nilai surface reflectance. Jadi kalau menurut saya itu tidak perlu kita normalkan jadi 0 sampai 255. Karena nilainya itu sudah nilai surface reflectance sebenarnya. Ini ya. Ini sudah surface reflectance. Dan nilainya itu kita sudah scaling. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 0,3 sekian. Kalau itu pixel yang valid. Seperti itu. Jadi tidak perlu ubah menjadi 0 sampai 255. Seperti itu. Mungkin yang di Slido sudah selesai. Saya kembalikan ke Mas Feral. Baik Mas Ilham, terima kasih banyak gitu ya, sudah menjawab semua pertanyaan ataupun kendala nih yang sudah dialami teman-teman di sesi ketiga kali ini. Mungkin teman-teman juga nanti bisa ya untuk mengecek kembali, untuk bisa belajar kembali, mengulik dari materi yang sudah kita pelajari gitu ya selama sesi 1, 2, dan juga 3. Mungkin teman-teman sebelum kita akhiri sesi ketiga kali ini, mungkin aku akan ada pengumuman gitu ya, tambahan nih terkait pelatihan selanjutnya yang tentunya sama menarik ya, bahkan cukup menarik juga gitu ya untuk kita ikuti bersama gitu di eh, selanjutnya gitu. Nah, apa sih pelatihan selanjutnya? Pelatihan selanjutnya itu Geosphere ID mengadakan terkait Sarflow Series nih, pemetaan banjir dengan dengan citra Sentinel-1 SAR menggunakan teknik tree shielding dan supervised machine learning. Studi kasusnya itu kita mengambil eh, banjir di Jawa Tengah tahun 2024 yang lalu. Nah, pelatihan ini tentunya akan berfokus pada pemetaan banjir gitu ya, menggunakan citra Sentinel-1 SAR dengan pendekatannya ada dua, thresholding dan supervised machine learning. Peserta tentunya akan belajar mulai dari dasar-dasar penginderaan jauh, karena itu menjadi basicnya, kedua pengolahan data SAR di Google Colab dan juga software Hugi sehingga pemulihan machine learning-nya untuk mendeteksi banjir. Sesinya mencakup pengambilan dan analisis data sebelum dan juga sesudah banjir, penguatan sampel data, training model, evaluasi akurasi, serta analisis dampak banjir nih terhadap populasi di sekitarnya serta lahan pertanian dan juga kawasan urban. Data ini tentunya bersikap praktis dan aplikatif ya, sehingga peserta teman-teman semuanya dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat nantinya. Nah, untuk materi pelatihannya itu ada dua kelas gitu teman-teman ya. Nanti bisa memilih antara kelas dasar terkait fundamental pemetaan banjir menggunakan Sentinel-1 SAR. Ada 3 sesi dan juga ada regular class yang kedua nih, kelas menengah dan juga lanjut terkait pemetaan banjir menggunakan Sentinel-1 SAR dengan teknik threshold dan supervised machine learning di mana kita melakukan 4 sesi yang bisa teman-teman baca nantinya. Nah, siapa pematerinya tentu sama rekan-rekan yaitu Mas Ilham Jamaluddin akan berlanjut gitu ya dari SNC lalu lanjut ke GRC kembali gitu ya. Di mana kita akan melakukannya di bulan April dan juga Mei di jam-jam setengah 7 hingga jam 9. Jadi teman-teman juga eh, bisa lebih leluasa gitu ya karena sudah malam dan bisa dilihat juga gitu ya untuk materi dan jadwal pelatihannya itu seperti apa karena kuotanya juga eh, terbatas gitu ya. Dan itu akan kita launching esok hari, jadi teman-teman diharapkan untuk stay tune gitu ya untuk melihat dari media sosial gesope.id karena akan ada penawaran menarik yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya ketika mendaftar pelatihan di pelatihan selanjutnya itu. Mungkin terima kasih banyak gitu kepada Mas Ilham Jamaluddin karena sudah mengisi 3 sesi sharing and caring kita. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya karena sudah bertahan hingga saat ini gitu ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Selama 1 jam 45 menit, kita telah sama-sama melalui rangkaian acara ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Mas Ilham Jamaluddin yang telah berbagi ilmunya, pengalamannya yang sangat inspiratif kepada rekan-rekan panitia juga yang bekerja keras di depan maupun di belakang layar, serta kepada seluruh peserta yang antusias sudah
mengikuti, bisa stay, bisa bertanya dengan antusias dan aktif mengikuti kegiatan pelatihan ini, apresiasi setinggi-tingginya untuk kita semuanya. Kami menyadari tentunya acara ini masih memiliki kekurangan dan kami bisa berharap untuk bisa terus belajar dan juga berkembang lebih baik lagi. Maka dari itu jangan lupa gitu ya untuk memberikan feedback yang terbaik agar kami bisa memberikan pengalaman yang lebih baik lagi di kesempatan berikutnya yang sudah aku cantumkan di chatbox Zoom tadi. Terima kasih banyak dan mohon maaf semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bersiap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih banyak, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun, matur nuwun. Thank you.